Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat YouTube di channel YouTube Johan Chandra Dinata. Dimanapun saja Anda berada, apa kabar Anda pada malam hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan semoga Anda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sahabat YouTube dimanapun saja berada, jumpa lagi dengan saya Johan Chandra Dinata di channel YouTube Johan Chandra Dinata. Dukung terus channel saya dengan klik tombol subscribe, kemudian di like, kemudian videonya dibagikan kepada semua orang-orang terdekat Anda, dan jangan lupa untuk terus tonton video-video saya semuanya. Dengan begitu insya Allah bagi Anda yang telah menjadi korban bisa sedikit terbantu dengan menonton video tersebut, bisa mendapatkan solusi-solusi maupun langkah-langkah apa yang harus Anda lakukan agar terlepas dari cengkraman pelaku modus video call seks. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi langsung dengan saya, silakan Anda menuju ke WhatsApp saya di 085378508933. Sahabat YouTube dimanapun saja berada, masih konsisten dengan konten tentang pembahasan penipuan modus PCS atau video call seks. Yang mana tentang PCS ini masih banyak ratusan juta orang yang belum tahu tentang adanya kejahatan di media sosial, yaitu video call seks. Rata-rata Anda akan tahu setelah Anda menjadi korban. Kalau yang belum pernah menjadi korban, maka bisa dipastikan belum tahu dengan adanya kejahatan yang sungguh meresahkan masyarakat akhir-akhir ini. Sahabat YouTube dimanapun saja berada, video kali ini saya ingin memberikan satu motivasi, satu pencerahan kepada Anda semua terkait dengan ancaman pelaku PCS yang digunakan untuk menakut-nakuti korban dengan cara membawa masalah PCS Anda ke ranah hukum dengan mengatakan membawa undang-undang ITE pasal sekian, ayat sekian, denda sekian, ya, hukuman penjara sekian. Itu yang saat ini ada yang pelaku menyampaikan hal-hal ranah hukum ini kepada para korban, dengan tujuan bahwa dengan cara seperti itu pelaku mengharapkan korban akan merasa takut yang berlebihan, karena jika tidak menyelesaikan permasalahan PCS dengan pelaku, maka pelaku akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum. Ini yang membuat para korban sangat ketakutan, seolah-olah bahwa pelaku akan benar-benar melakukan apa yang diancamkan oleh pelaku kepada korban. Sebenarnya perlu para korban ketahui bahwasanya pelaku selalu melakukan ancaman-ancaman dalam bentuk apapun yang tujuannya hanya untuk menakut-nakuti korban, termasuk dengan pelaku membawa permasalahan PCS ini ke ranah hukum. Nah, bagaimana pelaku akan membawa masalah ini ke ranah hukum, sementara pelaku sendiri adalah seseorang yang tidak ada identitas yang jelas, yang tidak diketahui keberadaannya, yang tidak diketahui siapa orangnya. Pelaku bisa katakan adalah seorang siluman. Bagaimana mungkin seorang siluman akan melaporkan masalah ini ke pihak yang berwajib atau ke kantor polisi, melaporkan masalah PCS korban dengan pelaku? Itu suatu hal yang tidak mungkin yang akan dilakukan oleh pelaku. Jadi yang dilakukan pelaku dengan cara membawa ranah hukum itu hanya sebatas gertakan saja. Maka para korban jangan merasa takut dengan ancaman-ancaman pelaku yang akan membawa masalah PCS Anda ke ranah hukum. Itu satu hal yang tidak mungkin. Manalah mungkin pelaku akan melaporkan Anda ke kantor polisi.
Justru kalau dia membawa ini ke ranah hukum, otomatis dia akan mendatangi kantor polisi untuk melaporkan Anda. Berarti pelaku ini adalah pelaku yang bodoh. Pelaku yang bodoh. Dia datang ke kantor polisi melaporkan Anda, justru dia yang akan ditangkap oleh polisi. Karena apa? Karena sudah banyak masyarakat yang melaporkan perkara atau permasalahan mereka diperas, diancam, diteror dengan adanya pelaku PCS ini ke kantor polisi. Mereka sudah banyak melapor dan polisi sudah sangat sering sekali menerima laporan tersebut. Nah, ketika ada pelaku datang mendatangi kantor polisi, ya sudah pasti pelaku itu akan ditangkap oleh polisi. Nah, jadi itu para korban jangan takut dengan adanya ancaman masalah kerana hukum. Justru dia yang akan melapor si pelaku itu, maka dia sendiri yang akan tertangkap oleh polisi. Nah, maka ini tidak akan mungkin dilakukan oleh pelaku. Tidak akan mungkin pelaku itu melaporkan Anda sebagai korban terkait dengan masalah Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu akan berlaku ketika ada yang melapor dan ada korban yang pelanggar yang tertangkap. Nah, dari mana si pelaku akan melaporkan diri? Dia tidak jelas. Dia sendiri adalah siluman. Ayo, saya minta para korban untuk berpikir sejenak. Gunakanlah logikamu yang sederhana saja. Tidak usah pakai logika yang kelas tinggi. Gunakan logika yang sederhana, gunakan akal sehatmu. Apa iya seorang penjahat mau melaporkan diri ke kantor polisi bahwa ada pelanggaran Undang-Undang ITE? Siapa pelakunya? Yang melapor itu adalah pelakunya. Justru dia yang akan tertangkap. Jadi hal itu tidaklah mungkin akan dilakukan oleh pelaku terhadap korban, yaitu akan melaporkan ke polisi dan akan membawa ke ranah hukum. Itu tidak mungkin. Sekali lagi saya katakan, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Ya, itu hanyalah suatu cara pelaku untuk menggertak korban, untuk menakut-nakuti korban agar ketika korban sudah takut yang berlebihan, maka pelaku tinggal enak menekan, memeras, meminta uang dengan harapan korban akan dengan mudah memberikan uang kepada pelaku agar permasalahan PCS tersebut tidak dibawa ke ranah hukum. Apakah korban PCS sebagai pelaku? Tidak. Korban PCS adalah korban, sekali korban tetap korban. Mereka direkam video yang tidak senonoh oleh orang lain secara diam-diam. Itu menyangkut aib, menyangkut harga diri, dan tidak boleh siapapun merekam secara diam-diam. Itulah yang melanggar Undang-Undang ITE. Justru pelaku itu yang melanggar Undang-Undang ITE. Sudah merekam yang tidak benar, merekam video asusila, mengancam pula, memeras pula. Maka tak ayal yang akan tertangkap adalah pelaku itu sendiri. Nah, itu saja singkat dari saya. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat untuk Anda semua. Dukung terus channel saya, klik tombol subscribe, di like, di share, dibagikan videonya kepada semua orang-orang terdekat Anda. Ingin konsultasi langsung silakan ke WhatsApp saya di 0853 7850 8933. Tetap semangat, salam cerdas dari channel YouTube Johan Chandra Dinata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.